warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Bu Wiwit. Hari ini kita akan belajar Teorema Pitagoras untuk pertemuan pertama di semester 2. Apa kabar anak-anak ibu semua? Tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua sehat selalu. Oke ya. Nah, tadi kalian sudah praktek mengenai Teorema Pitagoras kan? Nah, sekarang kita akan membahas apa sih itu Pitagoras. Oke ya. Apa ya Pitagoras? Pitagoras itu adalah aturan matematika yang bisa dipakai untuk menentukan panjang salah satu sisi dari segitiga siku-siku. Jadi ingat, Teorema Pitagoras itu berlaku hanya untuk segitiga siku-siku. Coba perhatikan segitiga berikut ya. Nah, di sini siku-sikunya terletak di sudut B ya. Nah, di sini adalah panjang AB yang merupakan alas dari segitiga. Kemudian ini BC yang merupakan tinggi dari segitiga. Dan di sini adalah AC yang merupakan sisi miring dari suatu segitiga siku-siku. Nah, Teorema Pitagoras itu bunyinya adalah pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi terpanjangnya adalah sama dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyikunya. Jadi ingat, sisi terpanjang itu adalah sisi miringnya. Jadi sisi miringnya itu sama dengan A kuadrat, di sini alasnya ya, alas kuadrat ditambah dengan tinggi kuadrat, atau dengan kata lain di sini AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, C-nya itu merupakan sisi miring ya. Berarti C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat, atau A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, bagaimana cara mencari sisi yang lainnya? Nah, untuk mencari sisi yang lainnya berarti tinggal kita kurangin. Ingat, kalau yang ditambah itu yang sisi miring ya. Kalau kita mencari sisi miring itu kita jumlahkan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau kita mencari A sama B nya berarti tinggal kita kurangkan. Kalau kita mencari alasnya berarti B di sini ya. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangin A kuadrat. Kalau kita mencari tinggi dari segitiga, di sini A ya, berarti A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangin B kuadrat, gitu ya. Paham? Nah, sekarang kita ke contoh soal. Sebuah persegi panjang ABCD mempunyai panjang 8 cm dan lebar 6 cm. Tentukan panjang diagonal dari persegi panjang tersebut. Ingat, di sini tadi panjangnya 8 cm ya. Di sini lebarnya 6 cm. Mana sih diagonal? Diagonal yang ini ya. Nah, di sini merupakan segitiga siku-siku. Jadi diagonalnya itu merupakan sisi miringnya kan. Jadi kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Berarti D kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah L kuadrat. Berarti 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 kuadrat berarti 8 kali 8 64 ditambah 36 sama dengan 100. Nah, itu tadi masih D kuadrat. Untuk mencari D berarti tinggal akar. Akar dari D kuadrat. Akar dari 100 berapa? Iya, 10. Jadi panjang diagonalnya adalah 10 cm. Gitu. Contoh yang kedua, suatu segitiga siku-siku KLM dengan siku-siku di L. Nah, di sini siku-sikunya di L ya. Berapakah panjang KL-nya? Berarti tingginya ya. Nah, kalau mencari tingginya berarti di sini tadi yang A ya. Nah, berarti kalau untuk mencari tingginya kita kurangkan. Berarti di sini KL kuadrat sama dengan miring kuadrat dikurangin alas kuadrat ya. KM kuadrat dikurangin LM kuadrat. Berarti 13 kuadrat dikurangin 12 kuadrat. 169 dikurangin 144, ketemunya 25. Jadi KL adalah akar dari 25 berapa?
Iya, 5 cm. Jadi panjang KL adalah 5 cm. Nah, paham ya? Sekarang kita lanjut, yaitu menentukan jenis segitiga dari panjang sisinya. Nah, jika C kuadrat, ini C-nya itu sisi miring ya. Jika C kuadrat itu kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti segitiganya merupakan segitiga lancip. Jika C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiganya merupakan segitiga siku-siku. Nah, jika C kuadrat itu lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiganya merupakan segitiga tumpul. Jadi, kalian bisa menentukan jenis segitiganya. Contoh ya, tentukan jenis segitiga berikut jika diketahui AB-nya 8 cm, BC-nya 15 cm, dan AC-nya 20 cm. Jadi ingat ya, tadi kan C kuadrat, patokannya gitu kan, A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, C-nya itu yang panjang, berarti 20 kuadrat, A-nya terserah ya, berarti di sini 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Coba kita hitung. 20 kuadrat berarti 400 ya. 8 kuadrat 64 ditambah 15 kuadrat berarti 225. Kita hitung berapa nih di sini? 982 ya. Nah, 400 berarti lebih besar atau lebih kecil? Iya, lebih besar. Nah, jadi berarti gini ya, tandanya lebih besar. Jadi C kuadrat itu lebih besar daripada A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau lebih besar berarti tadi segitiganya adalah segitiga, iya, tumpul. Jadi segitiganya merupakan segitiga tumpul. Gitu. Gampang ya? Nah, contoh yang kedua. Tentukan jenis segitiga berikut. Panjangnya 10, 12 sama 15. Berarti di sini A-nya 10, B-nya 12 ya. C-nya 15. Kita hitung. C kuadrat di sini A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti 15 kuadrat di sini 10 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 10 kuadrat 100 ditambah 144 ya. 15 kuadrat berarti 225. Berarti di sini 244. Nah, tandanya gimana? Iya, kurang dari. Jadi di sini semua tandanya kurang dari ya. Jadi A kuadrat kurang berarti C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau kurang dari berarti segitiganya adalah segitiga, iya, lancip. Jadi ingat ya, kalau kurang dari segitiganya lancip, kalau sama dengan siku-siku, kalau lebih dari berarti tumpul. Paham? Gampang ya? Nah, sekarang kita ke triple Pitagoras. Apa sih triple Pitagoras itu? Triple itu berarti 3 ya. Jadi triple Pitagoras itu 3 bilangan yang membentuk segitiga siku-siku. Jadi contohnya yang pertama nih, 3, 4, dan 5. Ketika kita jumlahkan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, itu hasilnya sama dengan 5 kuadrat. Contoh ya, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, apakah hasilnya sama dengan 5 kuadrat? Mama. Oke ya, kita hitung. 3 kuadrat 9 ditambah 16. Di sini 25. 9 tambah 16 25 juga ya. Berarti hasilnya sama. Nah, ini dinamakan triple Pitagoras. Apa aja contohnya? Ada 6, 8, dan 10. Kemudian ada 5, 12, dan 13, dan lain-lain. Jadi kalian bisa mencari sendiri apa itu triple Pitagoras. Jadi kalau triple Pitagoras pasti ketiganya itu membentuk segitiga siku-siku. Paham di sini ya? Nah, tadi kita sudah membuktikan kebenaran dari teorema Pitagoras. Kita sudah menghitung sisi lainnya dari teorema dari segitiga siku-siku ya. Kemudian kita sudah menyebutkan jenis segitiga. Kemudian kita sudah belajar triple Pitagoras. Nah,
materi kita hari ini cukup sekian ya. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nanti Ibu ada kuis untuk kalian. Oke, selamat belajar. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.